sibuk dengan diri sendiri. Apa yang kita anggap penting kita kerjakan. Tetapi kebenaran hanya pada Tuhan. Marta sibuk untuk melayani Yesus di dapur. Dia mempersiapkan konsumsi untuk Yesus, ingin menjamu Yesus dan ingin mengerjakan yang terbaik. Tetapi dia merasa kenapa saudarinya yang bernama Maria itu enak-enak duduk saja di kaki Yesus dan mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Dia merasa tersisih, lalu meminta Yesus untuk menyuruh saudarinya itu Maria untuk membantu dia. Artinya Yesus akan dibiarkan seorang diri. Yesus lebih suka untuk memperdengarkan sabdanya, karena Maria ini juga melayani dia. Maria ini melayani dengan mendengarkan apa yang dikatakannya. Dan bagi Yesus itu hal yang paling perlu dalam hidup ini. Karena sabda yang diterima dengan hati yang sepenuhnya itu mempersiapkan pribadi orang itu untuk selalu siap mengerjakan apa yang dikehendakinya. Sebenarnya itu kasih yang sesungguhnya seperti itu. Mendengarkan suara kekasihnya dan bersiap untuk menyatakan apa yang dikehendaki kekasihnya itu. Sehingga Yesus berkata, "Marta, Marta, mengapa engkau sibuk sendiri? Sedangkan Maria ini mengambil sesuatu yang paling perlu di dalam hidupnya, mempersiapkan diri untuk mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan." Itu yang paling perlu. Karena siapakah di antara kita yang mendengarkan suara Tuhan itu dengan sepenuh hati? Kadangkala kita sibuk dengan pikiran yang ada di dalam diri kita sendiri, sehingga kita tidak menanamkan benih sabda itu di dalam hati yang sebenarnya dikehendaki menjadi tanah yang subur. Kita masing-masing seperti itu. Pikiran kita sering-sering melayang karena kepentingan sendiri. Aku sedang dalam kesusahan. Aku dalam kebingungan. Aku sedang dalam perkara. Aku ingin berbuat yang banyak. Doa untuk orang sakit, doa untuk arwah, seperti suatu kewajiban yang mesti kita laksanakan. Tetapi adakah hati kita mempersiapkan diri untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan? Dan itu hanya dapat kalau kita mendengar dengan sepenuh hati apa yang dikatakannya untuk kita, pribadi kita masing-masing. Lihat saja Abraham yang ramah itu, melihat ada musafir 3 orang yang kepanasan lalu di bawah pohon tarbantin itu. Dia terpanggil untuk pergi menjamu orang itu. Bahkan menjamu yang terbaik diberikan kepada 3 orang musafir itu. Ternyata 3 musafir itu bukan siapa-siapa, tetapi utusan ilahi yang datang dari atas. Karena itu mereka mempertegas janji Tuhan kepada Abraham itu, bahwa
1 tahun lagi engkau akan mendapatkan anak dari Sarah. Dari Sarah yang menjadi istri yang sah, resmi dari Abraham. Engkau akan menjadi bapak bangsa yang besar, bukan dari siapa-siapa tetapi dari istrimu Sarah ini. Janji Allah itu akan terpenuhi karena melihat Abraham itu seorang yang ramah tamah dan lembut hati, merasakan keperluan sesamanya. Itu yang membuat Abraham disukai karena imannya yang demikian besar. Walaupun istrinya sudah usur, sama-sama usianya 100 tahun, tetapi bisa menjadi bapak bangsa yang besar karena ada janji Allah. Rencana Allah bagi dunia ini untuk keselamatan dunia ini sendiri. Itu pula yang dilakukan oleh Paulus. Paulus mengatakan bahwa ia sangat beruntung dapat berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Yesus yang menjumpainya, karena ia boleh menjadi utusannya, boleh membagikan penderitaan yang dialaminya untuk melayani umat Allah, seperti yang ditugaskan oleh Yesus Kristus kepadanya. Dia membanggakan, dia merasa bahwa suatu keberuntungan, bahwa boleh menderita untuk Tuhan, karena Tuhan sendiri telah menderita dan wafat untuk melayani manusia, untuk membebaskan manusia dari kesalahan dan dosanya. Dosa yang membelenggu manusia itu Paulus mau ikut serta. Penderitaannya bukan penderitaan untuk diri sendiri, artinya untuk mendapatkan simpati Tuhan, tetapi untuk melayani Tuhan bagi sesama manusia. Karena itu kita bersyukur. Kita diberitahu oleh Paulus bahwa dia mendapatkan suatu sukacita yang tidak bisa diambil dari manapun, karena Tuhan telah memberikan perutusannya kepada dia, sehingga dia rela dalam keadaan apapun untuk tetap setia mewartakan Injil Tuhan. Sukacita, kabar sukacita itu juga akan kita miliki, karena Tuhan memanggil kita kepada kekudusan. Kudus itu artinya ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Apapun itu, manusia seperti kita yang berdosa ini dipilih Tuhan justru untuk mendapatkan kebebasan dari dosa itu dengan ikut serta dalam pekerjaan Tuhan bagi dunia ini. Marilah kita, karena itu, setiap Injil yang kita dengarkan itu bagi kita masing-masing. Doa kita itu Tuhan tahu, karena Tuhan sekarang ada di surga, tetapi Dia tahu hati setiap orang. Hati setiap orang. Kalau dulu Dia hanya katakan berjumpa dengan orang-orang yang Dia hadapi, karena itu Ia berkeliling untuk mewartakan Injil itu bersama dengan 12
muridnya itu, tetapi kini ia sudah dapat mengutus rohnya kepada setiap orang. Karena itu setiap orang dipanggil kepada kekudusan. Amin.